Salam, jemaat Tuhan yang terkasih, kehidupan ini tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan. Ada banyak persoalan, penderitaan yang kita alami dan membuat kita tidak berdaya. Namun di tengah-tengah ketidakberdayaan kita, Allah ingin agar kita tetap teguh dalam iman dan percaya kepadanya. Karena Allah sanggup untuk memulihkan keberadaan kita. Mari kita mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, dipersilakan berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2, hormat bagi Allah Bapa. Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan kebaktian kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Firman Tuhan yang membimbing kita dalam kebaktian syukur minggu saat ini terambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 6 ayat 8b. Yesaya 6 ayat 8b. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, inilah aku, utuslah aku. Kidung Jemaat nomor 353 bait 1. Memanggil
Kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengakui segala dosa dan kecemaran kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, di hadirat-Mu saat ini kami datang berserah kepadamu, sambil memohon kepadamu ya Bapa, kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami, agar kami boleh layak ada di hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kidung Jemaat nomor 361, bait 1 dan 2. Bapak, Mama, saudara-saudari jemaat Tuhan, jika demikian pengakuan kamu atas segala dosa serta celah yang telah kamu perbuat, maka sebagai hamba daripada Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa bagi kamu menurut kitab Nabi Yeremia 30 ayat 18. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Saya jauh dari jalan
sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina. Ia mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan menyelesaikan bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tangan. Kita memuji nama Tuhan dari PKJ nomor 2 ayat yang pertama, mulia-mulia namanya. Mama disilakan duduk kembali. Bapak, Mama, saudara-saudari jemaat Tuhan, dalam kebaktian syukur minggu saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan bagi kita dari kitab Nabi Yesaya pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi, kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa di surga, oleh karena kasih dan kesetiaan Tuhan terus kami rasakan dan nikmati dalam kehidupan ini. Maka Allah membawa kami semua berada di dalam rumah-Mu yang kudus. Tiba bagi kami semua untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami akan mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami percaya bahwa di dalam perjalanan kehidupan kami, ada begitu banyak kesalahan, dosa, dan cacat yang melingkupi kehidupan kami. Kami pulangkan semuanya itu kepadamu ya Bapa. Sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, Allah sendiri yang membentuk bencana hati kami. Menjadi orang-orang pilihan Tuhan, yang siap menjadikan diri kami, dan juga mengenal Tuhan sebagai penebus hidup kami.
Terima kasih banyak Bapa di surga. Penuhi kami semua dengan roh-Mu yang kudus. Dan kami mohon kepadamu ya Tuhan, jauhkan kami dari berbagai tantangan dan rintangan apapun yang akan mengganggu ketenangan kami di saat kami berada di hadapan hadirat-Mu. Berfirmanlah bagi kami semua Tuhan, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Bagian bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu, disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara, yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti, jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menganggap, jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Jawabnya, sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi. Tidak ada lagi yang mendiami. Dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia. Dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi, yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak saja mendengarkan firman Allah ini, tetapi yang mau memelihara serta melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya.
Bapak Mama, Bapak Saudara semua, jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Siapa yang sudah dipanggil? Dan siapakah yang sudah siap diutus? Sudah pasti sebagai umat Kristiani, kita dengan serentak akan katakan, kami telah dipanggil oleh Allah dalam Kristus Yesus menjadi anak-anaknya. Tidak salah, itu benar. Tapi apakah kita telah siap untuk diutus? Karena pengutusan itu punya konsekuensi-konsekuensi, tanggung jawab yang besar kepada sang pengutus itu. Tetapi saya mau katakan bagi kita sekalian, Bapak, Mama, dan Bapak Saudara semua, bahwa antara panggilan dan pengutusan itu bukan sesuatu yang terpisah dalam kehidupan keberimanan kita kepada Kristus. Tapi panggilan dan pengutusan adalah satu yang terikat, melekat dalam kehidupan kita, dalam pengakuan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan apa makna ketika kita dipanggil dan diutus? Bukan nanti supaya saya dapat selamat. Tapi makna arti saya terpanggil dan saya diutus adalah untuk menghadirkan sejahtera Allah di bumi ini. Saya ulang ini, Bapak, Mama, dan Bapak Saudara semua. Kita dipanggil dan diutus untuk menghadirkan, menyatakan sejahtera Allah di bumi ini. Dan karena itu Bapak, Mama, dan Bapak Saudara semua, Allah tahu kemampuan-kemampuan yang Allah sudah berikan atau karunia-karunia yang Allah sudah tempatkan dalam diri dan kehidupan kita masing-masing. Supaya kita mengenal kemampuan-kemampuan itu. Maka seperti Yesaya, sebelum Allah memanggil dan mengutus dia, Allah lebih dahulu memperlihatkan kemuliaannya. Catatan ayat 1 ya, sampai dengan ayat yang ke-6 ya, menggambarkan kepada kita Bapak, Mama, dan Bapak Saudara semua bahwa Allah memperlihatkan akan kemahakuasaannya supaya ya, panggilan dan pengutusan itu tidak menjadi keraguan dalam kehidupan, dalam tanggung jawab kita. Kadangkala kalau satu orang disuruh, "Weh, saudara, tolong pisana dulu, kastain. Bepi mau beki apa? Tolong kasih tahu dulu supaya betapi orang jangkas malu sama beta. Betapi tidak jadi orang yang namkak. Tapi kalau beta pisana, beta punya peranan." Ya. Tadi permulaan saya bilang, mari kita kenal anugerah karunia, kemampuan keahlian yang ada pada kita. Jangan kita sembunyikan itu. Tapi kita mengenal lalu memakainya untuk, tadi saya bilang, menghadirkan sejahtera Allah di bumi ini. Ketika Allah menyatakan, memperlihatkan kepada Yesaya kemuliaannya, ya, maka yang pertama-tama disaksikan bagi kita oleh Yesaya, ada, Bapak, Mama, coba lihat kembali Alkitab, ada kesadaran diri siapa dia di hadapan kemahakuasaan Allah itu. Ada kesadaran diri. Kalau orang sudah sadar dia siapa, dia bisa bikin apa saja.
Dia bisa mengeluarkan kata-kata apa saja. Bahkan dia bertindak menurut maunya. Padahal tadi dia bilang, saya utusan. Kitab Nabi Yesaya pasal 6 menyatakan, Yesaya sadar siapa dirinya. Dia takut karena dia adalah orang yang najis, bibir. Mungkin kata ini bibir, tapi dia najis dalam kehidupannya. Kalau najis dalam kehidupan umat Israel itu tidak layak. Ada bukan saja tampil, tapi ada bersama-sama dengan orang lain. Kalau dalam kesadaran kenajisannya, ia mengungkapkan kepada Allah, aku ini najis bibir, dan karena itu aku pasti akan binasa. Dia mengakui akan kesalahannya dan ketidakberdayaannya. Dan dia tahu bahwa dalam kesalahannya ia akan dihukum. Karena dia tidak patut ada dalam kemuliaan itu. Ya, sadar dan tahu tempat. Ketika tahu tempat, pernyataan ini juga sekaligus adalah permohonan. Bapak, Mama, Bapak, Saudara semua. Coba kita kaji kembali ke dalam diri dan kehidupan kita masing-masing. Apakah dalam setiap langkah kehidupan kita, bahkan dalam keberhasilan kita, kita kaji kembali diri kita, kita lihat kembali ke dalam diri kita, ketidakmampuan yang ada pada kita, dan kita memohon kuasa Tuhan bekerja, melepaskan, menenggelamkan ketidakmampuan itu, dan dia mengaruniakan sesuatu yang baru bagi kita. Ataukah ketika orang bilang begini, ibu hebat, kotong puji diri. Ya, orang bilang berhati-hatilah terhadap orang yang sering dipuji, karena dia akan gampang jatuh. Dan karena itu pengharapan Yesaya, Bapak, Mama, dan Bapak, Saudara semua, ya, disambut oleh Allah. Allah sudah berniat untuk memanggil dan mengutus dia. Tapi Allah juga melihat pengharapan yang ditaruh Yesaya kepadanya. Kalau kita tangkap lurus-lurus apa yang dicatatkan dalam Yesaya 6 ini. Seorang malaikat serafim dengan jepit mengambil bara dari atas mezbah dan menaruh pada mulut Yesaya untuk mentahirkan dia, untuk menghapuskan dosa. Ya. Kalau saya bilang kita tangkap lurus-lurus, ini bisa membuat kita bilang begini, siapa mau? Mulut dipakai untuk omong, bukan untuk melepu. Kalau karena melepu subengkak, bisa beromong kosonde, son bisa. Tapi ini sebenarnya gambaran pengudusan Allah bagi Yesaya. Sebab tanpa pengudusan itu, wibawa kemampuan yang ada pada dirinya hanyalah kemampuan manusiawinya. Dan dalam kemampuan manusiawi itu, dia tidak akan mampu berhadap-hadapan dengan umat yang tegar tengkuk. Sekaligus, Bapak, Mama, dan Bapak, Saudara semua, dengan jepitan dan bara yang ditaruh pada penghapusan dosa itu, mau menyatakan bahwa hanya Tuhan sajalah yang mampu menghapus dosa kita. Karena itu biasa ada perbedaan sapaan, Bapak, Mama. Saudaraku, saya minta maaf.
Kepada Tuhan kita selalu katakan, ya Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu. Saya tidak tahu Bapak, Mama, Bapak, Saudara sadar dalam menggunakan kata-kata ini ataukah tidak. Tapi hari ini mari kita lebih tegaskan itu. Bahwa antara saya dan saudara, kita saling memaafkan. Tapi terhadap Tuhan kita meminta pengampunan. Karena hanya Dia yang bisa menghapus segala dosa kita. Karena hanya dengan penghapusan dosa, dengan melenyapkan segala ketidakberdayaan seseorang manusia, termasuk kita dalam persekutuan sebagai wujud tubuh Kristus, maka pengutusan yang Allah percayakan kepada kita itu bermakna, berarti tidak saja bagi diri kita, tapi juga bagi orang lain. Tapi Bapak, Mama, dan Bapak, Saudara semua, sayangnya catatan Yesaya 6 ini malah masih mengaduk-aduk ya keberimanan kita kepada Tuhan. Apakah kita yakin? Karena kita akan diperhadapkan dengan ancaman yang begitu besar. Orang suka tahu kotong di depan itu ada lubang. Hati-hati, lebih baik jangan jalan ikut situ, karena lusun bisa lewat, melompat pun lusun sanggup. Lebih baik lu ikut jalan lain, tapi kotong masih maju. Nih. Orang suka sih tahu, nih. Lu jangan makan itu makanan, karena itu makanan beracun. Tapi kotong bilang begini, son apa beta pun tubuh ini kebal terhadap racun. Orang suka sih tahu, kalau lu mau naik, lu perkuat dasar. Lihatlah pohon, Bapak, Mama. Kalau dia punya batang son besar, angin sedikit tiup, dia sudah hampir matono. Tapi kita paksa dia bertumbuh dengan hanya satu batang dan batangnya kerdil. Bapak, Mama, dan Bapak, Saudara semua, Tuhan menguji umatnya dalam pengutusan yang pertama kepada Yesaya. Aku mengutus kamu untuk menyampaikan kepada firman ini kepada umat, supaya mereka mendengar tapi tidak mengerti. Mereka melihat tapi tidak menanggap. Mereka punya hati tapi tidak punya pengertian. Mereka punya telinga tapi telinga yang berat mendengar. Mereka punya mata, hanya mata yang tertutup melekat. Ini kata-kata ini yang tadi saya sampaikan, saya coba dengan ya sampai suka tahu ada lobang, suka tahu itu racun, suka tahu kalau lu mau naik, bahkan lu mau turun gunung, lu kalau itu terjal, lebih baik bikin anak tangga supaya lu pun pijakan baik. Ya. Kalau lu mau terosok, lu mungkin sone sampai dengan selamat di bawah. Allah memberikan kesempatan kepada umat untuk bisa berbalik. Kata-kata Pemazmur 138 tadi. Ya. Berbalik dan melihat kebesaran kuasa Tuhan. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memahami diri dan tanggung jawab kita di tengah-tengah dunia yang terus bergolak ini. Kita pasti tanya, pergolakan apa itu? Ya. Musim begini, Bapak Mama, kita di kota tinggal pergi ke toko, ke pasar, ada makanan. Tapi kalau musim begini, Bapak, Mama, dan Bapak, Saudara ke kampung-kampung akan merasakan. Ya.
betapa sulitnya sepiring jagung atau nasi disajikan. Ini pergolakan kita. Betapa sulitnya sekarang memberi pemahaman kepada generasi baru tentang makna persekutuan. Itu pergumulan iman kita. Ini saya hanya angkat 2 contoh. Tapi ada begitu banyak pergumulan, pergolakan yang terjadi di sekitar kita, bahkan dengan diri kita. Masihkah saya kembali pada permulaan renungan ini, khotbah ini? Kita katakan, ya Tuhan, kalau Engkau telah memanggil aku, maka utuslah aku untuk membenahi diriku dan membenahi keluargaku serta orang lain. Masihkah itu, pertanyaan itu menjadi pegangan kita? Sebab pemulihan bukan dari luar, tapi pemulihan pertama-tama dimulai dari diri kita sendiri. Kalau diri sudah dipulihkan, maka memulihkan orang lain itu lebih mudah. Saya percaya bahwa kalau hari ini kita ada pada minggu pertama di bulan Februari, kita dipanggil, dikuduskan, diutus untuk menyatakan pemulihan Allah bagi kehidupan dunia ini. Maka pulihkanlah diri, kemudian baru pulihkan orang lain. Kiranya firman ini menguatkan kita. Amin. Bapak, Mama, dan Saudara semua, saya menjemput kita bangkit berdiri untuk kita mengaku iman percaya kita. Bersama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan waktu, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang di sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kidung Jemaat nomor 6, bait 1 dan 4. Maklum
Jemaat Tuhan, kita melakukan PKJ nomor 146 bait 1. Mari ungkapkan syukur dengan memberi sambil mengingat Mazmur 50 ayat 23 yang menyatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Allah, atas kasih kuasa dan penyertaan-Mu yang begitu besar bagi kami. Di pagi yang indah ini Tuhan, Engkau masih memberi kami kesempatan untuk kami boleh ada di hadirat-Mu Bapa, untuk kami boleh bersyukur, berkarya di dalam kasih-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini tiba waktunya Bapa, kami akan memberi begitu banyak berkat-berkat-Mu yang kami peroleh Bapa. Biarlah Tuhan Engkau memberkati dari sedikit yang kami berikan kepadamu. Biar dapat berguna, bermanfaat demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penolong agung yang setia, kami boleh berdoa dan bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Amin. Kidung Jemaat nomor 446 bait 1 dan seterusnya. Tuhanku, hai Kau
Bapak, Mama, saudara-saudari jemaat Tuhan, sebelum kita bersyafaat kami perlu menyampaikan beberapa hal bagi kita. Yang pertama, Bapak, Mama, persidangan Majelis Jemaat TBS Kobelete untuk tahun pelayanan 2022 sudah terlaksana tanggal 28 sampai dengan 29 Januari 2022. Dan suatu keputusan yang diambil, dan keputusan itu ada pada rekomendasi, yakni untuk pembayaran yang pada bulan November sebesar 143.539.000 sampai dengan 28 Januari 2022 itu tinggal 96.650. Maka kami telah membagikan untuk ditanggung oleh tiap kepala keluarga yang ada dalam jemaat TBS Kobelete. Dan pelunasan hutang itu sudah dimulai dengan bulan Februari, Maret, dan April. Karena itu kami sangat harapkan Bapak, Mama, dan Saudara semua bahwa apapun yang kita berikan sebagai persembahan untuk pelunasan hutang, kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu tidak memberi sebagai bayaran hutang, tapi memberi sebagai persembahan. Kami ulangi ini, tidak memberi sebagai persembahan pembayaran hutang, tapi memberi sebagai persembahan. Surat akan menyusul kepada tiap-tiap rayon. Yang kedua, supaya menjadi pergumulan dari seluruh jemaat TBS Kobelete, maka semua hasil persidangan Majelis Jemaat TBS Kobelete akan disampaikan secara berurutan kepada Bapak, Mama, jemaat Tuhan melalui warta jemaat. Paling cepat mulai dengan minggu depan, tanggal 13 Februari. Ini dua hal yang perlu kami sampaikan kepada Bapak, Mama, saudara-saudari jemaat Tuhan. Dan saya atas nama seluruh majelis jemaat dan jemaat gemit TBS Kobelete menyampaikan limpah terima kasih kepada Bapak, Mama, saudara-saudari jemaat Tuhan yang telah mengambil bagian dalam kebaktian syukur Minggu 6 Februari 2022. Dalam kebaktian kedua saat ini sebanyak 289 orang, terdiri dari laki-laki 104 orang dan perempuan 185 orang. Kami percaya bahwa kita walaupun nanti kembali dan terpisah tempat tinggal serta pergumulan pekerjaan kita, tetapi kita tetap satu dalam doa untuk kesehatan kita, untuk pergumulan kita, dan untuk hari esok kita sebagai gereja yang terus bersaksi. Terima kasih. Mari kita satu dalam syafaat kepada Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kami angkat ke hadapan hadirat-Mu oleh karena kasih dan setia-Mu bagi kami, sehingga kami masih selamat sampai dengan hari ini. Di hari kemenangan-Mu atas maut bagi kami telah datang ke dalam rumah-Mu yang kudus ini, mengucap syukur dengan segala pujian dan penyembahan kami, dengan persembahan-persembahan kami, dan kami telah menyatakan pengakuan kami kepadamu, serta Engkau telah menguatkan iman percaya kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami akan melangkah pulang dari rumah-Mu yang kudus ini ke rumah kami masing-masing, ke tempat tinggal kami, ke dalam pekerjaan tugas dan karya pelayanan kami. Karena itu kami mohon kepadamu ya Tuhan,
lihatlah kami, dengarkanlah seru doa kami. Bapa di sorga, kami bersyukur kalau Engkau telah menjaga memelihara kami pada minggu yang telah lewat, dan Engkau telah membawa kami masuk dalam minggu yang pertama di hari yang pertama ini. Biarlah tuntunan kasih kekuatan, sukacita dan berkat-Mu, pemeliharaan hikmat-Mu Engkau tetap curahkan bagi kami dalam kehidupan kami di minggu yang baru ini, dalam segala tugas dan karya pelayanan kami. Jika kami harus diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan persoalan, kami percaya bahwa kami akan memenangkannya, karena bukan kami, tapi kami bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa dan memohon kepadamu untuk jemaat Tuhan, bahkan gereja Tuhan di atas muka bumi ini, termasuk kami gereja Masehi Injili di Timur, dengan berbagai-bagai pergumulan pelayanan. Tuhan Engkau menolong, sehingga kami jemaat-jemaat yang tersebar, baik di daerah NTT maupun NTB, bahkan sampai ke Batam di Surabaya, Tuhan tetap ikat satukan kami dalam pengakuan, dalam kebersamaan, dalam tekad untuk mengangkat tugas dan pelayanan bagi kemuliaan nama Yesus Kristus, Kepala Gereja. Tuhan juga urapi kami, majelis jemaat dan seluruh jemaat Kemi Tebes Kobelete, dengan semua penetapan program-program pelayanan dan rekomendasi serta penetapan anggaran belanja dan pendapatan jemaat selama 1 tahun. Sehingga semua yang kami tekadkan untuk kami lakukan dalam kasih tuntunan dan pemeliharaan Tuhan sendiri. Kami juga tetap berdoa menyerahkan akan pergumulan kami terhadap keluarga kami, di mana ada istri, ada suami, ada anak-anak, ada orang-orang tua kami. Tuhan, Engkau mengenal kami semua. Engkau tahu keberadaan kami, kehidupan keluarga kami masing-masing. Jangan tinggalkan kami sendiri, tapi tuntun kami dengan kuasa. Berilah kami jalan yang baik. Berilah kami sikap yang tepat, sehingga kami tidak menyembunyikan kesalahan. Kami tetap membawa dan mengakui, tetapi juga dalam kerendahan hati kami mau berbagi dengan sesama tetangga kami, baik yang seiman maupun yang tidak seiman, sehingga daripada hidup kami, nama dan kuasa Kristus dimuliakan. Ya Tuhan, ya Allah, kami juga membawakan akan masa depan anak-anak kami dengan segala cita-cita mereka. Tuhan, Engkau lebih mengenal mereka. Engkau tuntun mereka, Engkau beri kepada mereka kerajinan, ketelatenan, juga keterbukaan dan kesiapan diri menghadapi berbagai-bagai perubahan teknologi. Tapi mereka jangan kehilangan pegangan. Engkau memberikan hikmat kepada kami orang tua agar menuntun mereka pada jalan kebenaran-Mu sendiri. Ya Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan orang-orang tua kami dengan pergumulan mereka. Tuhan, Engkau kenal mereka. Engkau tahu akan pengharapan-pengharapan mereka. Sudah pasti sukacita mereka sedikit. Tapi biarlah Engkau jangan tinggalkan mereka, Engkau rangkul mereka, Engkau memberikan kehangatan kasih-Mu selalu bagi mereka. Sehingga walaupun mereka dalam keadaan sakit, mereka tertatih bahkan tidak dapat bangkit dari tempat petiduran, tapi harapan mereka, percaya mereka hanya kepada Dikau. Kami juga berdoa menyerahkan pergumulan pekerjaan dari jemaat-Mu, baik di tiap-tiap rumah dengan segala usaha di sekitar rumah mereka, baik di kantor, di sekolah, di atas kendaraan, di tempat-tempat proyek. Dalam berbagai profesi Tuhan, Engkau memberkati dan Engkau terus menuntun anak-anak. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan pergumulan khusus yang saat ini disampaikan untuk bersama-sama dengan jemaat menatang hamba-hamba-Mu ini. Kami menyerahkan hamba-Mu Bapak YP Biaf
yang saat ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit Siloam Kupa. Tuhan, dia adalah milik-Mu. Tuhan juga yang telah memberikan para medis, bahkan hikmat sehingga peralatan-peralatan dan obat penawar. Biarlah melalui semuanya itu Engkau alirkan kuasa kesembuhan bagi hamba-Mu, sehingga ia boleh mendapat pemulihan dan kesembuhan daripada-Mu. Dan ia boleh kembali mendapatkan keluarga, bahkan kami sekalian. Kami juga berdoa menyerahkan akan anak saudara kekasih kami, Henry Walanda, yang juga dalam keadaan sakit. Tuhan, Engkau ulurkan tangan kasih-Mu, jamah dia. Bahkan semua anak-anak Tuhan yang ada dan menjalani perawatan baik di rumah-rumah maupun di rumah-rumah sakit. Kasih-Mu, setia-Mu, kuasa kesembuhan-Mu nyata bagi mereka. Kami juga berdoa menyerahkan akan anak kekasih kami, Henry Walanda, yang juga bersuka cita karena pada hari kemarin tanggal 5 Februari, ia genap berusia 19 tahun. Tuhan, ia ada dalam masa muda awal. Karena itu Tuhan pimpin dia, Tuhan beri hikmat, sehingga melalui tahapan-tahapan pendidikan yang ada, ia juga boleh membangun hari esok yang baik, yang nanti juga menjadi sandaran bagi kedua orang tua dan keluarga. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan seorang saudari kekasih kami, yang atas berkat dan rahmat Tuhan, dalam dan melalui pergumulan pekerjaan dan pelayanan, ia akan membeli sebuah mobil trek dan juga pergumulan untuk masa depannya, untuk pergumulan masa depannya, serta sebidang tanah untuk membangun rumah dan membuka usaha. Tuhan, Engkau lebih kenal hamba-Mu ini, karena itu biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu, memberikan hikmat tuntunan kasih-Mu. Tuhan juga akan memberikan seorang pendamping yang sepadan, yang seiman baginya. Dan kami percaya, lebih daripada apa yang kami pinta kepadamu, Engkau akan mengadakan baginya. Terima kasih banyak ya Allah, ya Bapa. Hamba yang berdiri di tengah umat-Mu ini, hamba tak dapat mewakili mereka masing-masing dalam menyatakan ungkapan syukur dan permohonan serta harapan mereka kepadamu. Tapi hamba percaya bahwa Engkau telah menilik mereka masing-masing dari tempat ketinggian. Engkau tahu semua isi hati mereka. Karena itu, biarlah dalam kasih-Mu, Engkau mau mendengarkan kami semua, dan Engkau mau mengikat kami semua dalam doa yang Yesus Kristus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Mama, Saudara-saudari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan nyanyian rohani, Pulihkan Negeri Kami. Kami umat-Mu
Bapak, Mama, saudara-saudari jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai orang percaya, kamu terpanggil untuk menjadi alat pemulihan bagi dunia tempat kamu tinggal. Oleh karena itu, berilah dirimu agar Tuhan melalui kamu mendatangkan damai sejahtera dimanapun kamu berada. Siapkanlah hatimu, saudara-saudariku, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dan setia dari Allah Bapa, berkat dari Sang Anak di dalam persekutuan Roh Kudus, senantiasa menyertai kamu, kini dan selama-lamanya. Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri, kita melakukan Mars Gemit.